Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan informasi mengenai P3K 2026 untuk guru. Apakah masih ada peluang atau sudah tertutup? Ini fakta yang belum banyak diketahui. Baik, dikutip dari maksumuniversity.ac.id, memasuki pertengahan April 2026, desas-desus mengenai nasib seleksi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga pendidik guru menjadi topik yang sangat emosional. Nah, banyak kekhawatiran bahwa kuota sudah habis seiring dengan selesai program penuntasan guru honorer di tahun sebelumnya. Namun data terbaru menunjukkan realita yang berbeda. Peluang masih tetap terbuka, namun dengan skema dan kriteria yang jauh lebih spesifik. Berikut adalah fakta yang jujur yang harus Bapak Ibu ketahui mengenai kesempatan untuk menjadi P3K di tahun 2026. Yang pertama adalah fakta rekrutmen tetap ada, tapi fokus bergeser. Pemerintah tidak menutup pintu P3K guru di tahun 2026, melainkan mengubah arah fokusnya. Jika tahun-tahun sebelumnya fokus pada kuantitas untuk menuntaskan honorer, tahun ini fokus pada distribusi dan spesialisasi. Nah, untuk pemenuhan daerah 3T, fokus utama rekrutmen 2026 adalah mengisi kekosongan guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang masih memiliki rasio guru murid yang tidak seimbang. Yang kedua adalah bidang studi spesifik. Terdapat kebutuhan mendesak untuk guru di bidang produktif SMK, guru SD, guru BK yang selama ini masih kekurangan tenaga ahli. Yang ketiga adalah guru penggerak dan PPG. Sertifikat pendidik kini menjadi mata uang utama. Peluang kelulusan bagi pemegang serdik hampir mencapai 100% karena adanya afirmasi nilai teknis yang signifikan. Yang kedua adalah skema penilaian baru. Nah, bukan sekedar tes tertulis. Di tahun 2026, seleksi guru semakin mengarah pada kompetensi real di dalam kelas. Kemudian yang pertama adalah komponen seleksi. Ada kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial kultural, dan berbasis komputer atau wawancara yang berbasis komputer. Untuk nilai bobotnya dominan ya untuk kompetensi teknis, kemudian manajerial menengah, sementara untuk wawancara menentukan ya atau penentu. Wilayah kompetensi teknis yaitu menguji penguasaan materi bidang studi, nilai maksimal bagi pemegang serdik. Kemudian yang kedua untuk manajerial menguji kemampuan organisasi dan integritas. Sedangkan sosial kultural menguji kemampuan beradaptasi di lingkungan majemuk atau berhadapan dengan masyarakat. Yang terakhir adalah wawancara menggali integritas dan moralitas sebagai tenaga pendidik. Mengapa sih peluang P3K masih terbuka lebar? Ya, terdapat dua faktor nih yang ramai diperbincangkan. Yang pertama adalah angka pensiun massal. Seperti kita ketahui bahwa setiap tahun puluhan ribu ya hampir 70.000 guru PNS yang memasuki masa purna tugas. Kekosongan ini secara otomatis harus diisi melalui skema P3K untuk menjaga stabilitas operasional sekolah. Yang kedua adalah transformasi kurikulum digital. Pemerintah membutuhkan guru-guru muda yang adaptif terhadap teknologi pada tahun 2026. Kemudian literasi digital bukan lagi nilai tambah, melainkan syarat mutlak. Nah, yang keempat adalah strategi persiapan untuk menuju seleksi P3K atau ASN di tahun 2026. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa pastikan data di Dapodik itu akurat ya. Langkah pertama yang paling sering disepelekan, pastikan masa kerja dan status di Dapodik itu sinkron
dengan nomor induk kependudukan untuk menghindari kendala administrasi. Yang kedua adalah ikut program PPG Prajabatan. Nah, ini untuk guru muda ya, atau yang telah selesai kuliah. Jika Bapak Ibu adalah lulusan baru, ya jangan menunggu seleksi dibuka. Bapak Ibu harus segera ambil langkah untuk mengikuti PPG Prajabatan dan mendapatkan sertifikat pendidik yang akan menjadi jaminan keamanan nilai Bapak Ibu saat seleksi P3K nanti. Dan yang ketiga adalah literasi digital, mengingat tren pendidikan di tahun 2026 ini pastikan ya Bapak Ibu mahir menggunakan platform atau banyak platform manajemen pembelajaran digital ya, seperti contohnya Canva, kemudian media sosial TikTok, ada juga Kahoot, ada juga misalnya notebook LM dan sebagainya. Nah, peluang P3K guru tahun 2026 ini sama sekali tidak tertutup, namun persaingan bergeser ke arah kualitas dan sertifikasi. Bagi Bapak Ibu yang sudah bersiap dengan Serdik dan pembaruan data yang valid, tahun 2026 ini bisa menjadi tahun pesta pelantikan Bapak Ibu ya, untuk diangkat menjadi tenaga guru ya, seperti itu ya, ataupun tenaga teknis lainnya. Baiklah, itulah informasi singkat untuk peluang ya P3K atau SN di tahun 2026. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan dalam setiap tes yang akan dihadapi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.